Halo Sobat Podiyono yang selalu selaras dalam semesta. Hai, aku balik lagi dengan general reading. Kali ini temanya adalah tentang hal apa sih yang akan datang ke kamu dalam waktu 7 hari. Kira-kira ya 7 hari semenjak dari kamu nonton video ini. Oke, biarpun ini uploadnya misalnya kamu lihat udah 3 minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu atau mungkin bulan yang lalu, tapi ini tetap saat kamu dihitung dari saat kamu nonton videonya. Oke, 7 hari setelah kamu nonton video. Kira-kira 7 harian. Sip. Ini tentang apakah yang akan datang padamu. Kamu boleh pakai intuisi kamu, bukan boleh lagi sih, memang perlu pakai intuisi kamu. Kamu berdoa dulu, ingat, minta petunjuk yang mana yang kamu rasa lebih bersinar atau paling bersinar, atau mungkin ada rasa-rasa yang benar-benar manggil kamu ya, apapun itu terserah dari intuisi kamu aja, ikuti intuisi kamu. Oke? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau kamu udah selesai memilih, silakan kamu lihat di kolom deskripsi untuk nomor 2, 3, dan 4. Ada time stepnya yang sudah aku siapkan, dan nomor 1 tetap di sini. Kita singkirkan dulu 2, 3, dan 4-nya. Oke, nomor 1. Apa yang akan datang padamu dalam waktu 7 hari ke depan? Skala kira-kira 7 hari ke depan. Energinya bagus. Ya, kalau ini ada yang sudah berpasangan, ada yang belum. Aku bacain satu-satu. Nih, kalau untuk kamu yang sudah berpasangan, hubungan kamu sama pasangan kamu itu jadi lebih harmonis, jadi lebih melekat atau dekat gitu. Nah, kalau kamu yang belum berpasangan, ada sama teman-teman kamu kayak soulmate, atau apa ya, ada yang datang gitu, orang baru yang datang yang membawa harmoni tentang love, pokoknya yang membahagiakan hati kamu gitu. Kalau yang single, kalau yang emang udah berpasangan, ya kalian lebih dekat lagi hubungannya gitu sama pasangan kalian. Dan di sini ada tentang kejujuran. Nah, adanya suatu rahasia yang terbuka, entah itu rahasia kamu atau rahasia dia. Dalam komunikasi kalian itu jadi saling terbuka. Ini sama pasangan ya, yang udah punya pasangan. Kalau yang belum, ini sama sahabat atau teman seperjuangan kamu gitu. Intinya ini sama orang yang deket sama kamu, yang biasa kamu ajak sehari-hari gitu untuk komunikasi. Adanya rahasia terbuka, entah kamu atau dia, dan ini jadi kayak memudahkan kalian dalam hubungan kalian gitu, karena ada kejujuran. Tuh loh, aku lihat apakah ada konflik. Enggak, jadi rahasia yang kebuka ini membawa kalian ke hal-hal yang positif. Memang hal-hal yang udah perlu kalian ketahui, meskipun itu rahasia terbuka. Tapi di pihak misalnya nih, itu tuh yang mendengar rahasia itu nggak marah kalau misalnya itu rahasia yang mungkin bisa buat dia marah, contohnya ya. Tapi yang mendengar itu kayak memaklumi gitu. Ini yang kebuka, entah itu rahasia kamu atau rahasia dia. Ini energinya bisa dua-duanya juga, bisa saling bertukar rahasia. Dan di sini juga intinya adalah tentang komunikasi yang lebih terbuka lagi, dan tidak membawa konflik, tapi justru ini membawa suatu hal yang bagus. Energinya memang murni, dan maksudnya murni itu positif gitu. Kalau aku lihat di sini, di kartunya sih memang ya nggak ada kartu yang negatif kalau dari kartu-kartu yang aku lihat, kecuali satu aja sih, tapi nanti aku baca pelan-pelan aja. Oke, di sini komunikasi yang terbuka, lebih harmonis tentang cinta. Ini jadinya kalau dari dua kartu ini tentang hubungan kamu sama seseorang gitu. Jadi memang semakin baik, ada energi yang baik. Kalau misalnya kamu
memiliki musuh dan kamu memiliki keinginan, bukan musuh ya, kayak ada yang konflik gitu. Nah, di sini mulai saling terbuka, mulai saling memaklumi satu sama lain dan saling memaafkan satu sama lain. Tuh, jadi ada pokoknya di sini tuh tentang apa ya, hubungan kamu sama orang-orang gitu. Ada keharmonisan yang akan datang. Itu, dan ada kesan, ada cahaya baru yang kamu dapatkan kayak gitu. Nah, cahaya baru ini so pasti bakalan membawa kamu ke hal-hal yang bahagia, karena di sini terkesan energinya positif banget. Kayak yang tadi aku bilang, kartunya ini di pile nomor 1 positif gitu. Banyak yang positif termasuk terkesan ini. Nah, hubungan yang baru ini bukan hubungan ya, apa ya, lebih diperbaharui lah gitu, baik itu kamu sama pasangan, sama sahabat, atau sama keluarga, pokoknya siapapun, ataupun sama yang sebelumnya musuh, jadi lebih dekat gitu. Ada hal-hal yang diperbarui dan kesan ini bawa energi positif, dan jadi kayak misal ibarat kamu tuh udah siap untuk melakukan atau berjalan di jalan yang baru gitu, karena di sini ada kereta dan juga ada apa ya namanya, gerbang nih, ada kereta, ada gerbang, jadi kamu siap untuk melangkah ke hal yang baru bersama dengan cahaya. Jadi kayak kamu nggak ragu-ragu lagi, kamu mendapatkan kepercayaan diri kamu dari hasil berkomunikasi dengan orang lain, saling terbuka yang kamu sama dia gitu. Nah, di sini juga kamu kayak ninggalin hal-hal yang lama, hal-hal yang memang udah nggak perlu, udah nggak kamu perlukan lagi, nggak perlu kamu pikirkan lagi gitu. Di sini kamu juga ada waktu kamu untuk istirahat gitu, ada waktu kamu untuk istirahat, lebih slow, lebih santai tentang kehidupan kamu, tentang apapun yang sedang kamu perjuangkan saat ini gitu. Karena ini general reading, aku rasa agak susah kalau misalnya aku apa ya, kan ada orang yang fokus di keuangan dia, ada orang yang fokus ke spiritual, mungkin ada yang tentang pelajaran. Spiritual pun juga banyak hal kan, fokusnya keuangan juga banyak hal, pelajaran juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya kamu perlu lebih detailnya, kamu bisa pesan personal reading, kontak aku udah ada di deskripsi. Nah, tapi ini aku rasa sih kalian nggak perlu personal reading ya, karena udah baik-baik aja sih rasanya ini. Ngapain juga sih. Ya, ini udah baik-baik aja. Apa ya, kalian tuh tinggal perlu seleksi aja hal-hal yang memang nggak perlu kalian pikirkan kayak gitu. Dan di sini tuh udah kayak otomatis aja, jadi kayak tinggal ngikutin alur aja, jalan mengalir seperti biasa itu. Jadi nggak perlu kalian pikirkan atau tindak lanjuti seperti apa. Udah bagus untuk energinya, memang udah bagus datangnya. Ini juga saking bagusnya kalian sampai bisa untuk memberikan sumbangan atau bantuan kepada orang lain. Ini bukan hanya berupa uang, tapi juga mungkin berupa nasihat, karena ini juga dia kayak apa ya, komunikasi tentang trompet ini yang dia pegang, yang dia tiup. Nah, ini juga bukan tentang uang doang, intinya hal apapun yang bisa kalian berikan pada orang lain, pertolongan kayak gitu. Saking positifnya, mungkin kalian di sini masa-masa bahagianya, saking positif, saking bahagianya kalian sampai bisa nolong orang lain gitu loh. Nah, menurut aku sih manfaatkan aja kesempatan kali ini untuk sebanyak-banyaknya juga membawa kebahagiaan sama orang lain, karena pasti energinya bakalan balik juga sih ujung-ujungnya ke kamu gitu ya. Dan kemungkinan kamu akan menemukan passion baru kamu, apapun itu, hobi ataupun ide-ide ataupun ambisi yang akan kamu lakukan selanjutnya. Mungkin kalau misalnya kamu sudah berencana sebelumnya, karena di sini ada tesan, berarti sekarang adalah saatnya kamu melangkah gitu. Ini waktu-waktu yang baik untuk kamu melangkah. Kamu jadi lebih percaya diri, jadi lebih yakin, lebih terbuka juga wawasannya. Ini apa namanya, divine, feminin, maskulin, apapun itu, jadi lebih seimbang dalam diri kamu.
Nah, di sini juga karena ada awal yang baru, kamu juga menemukan kelompok-kelompok yang tepat, yang dimana itu bisa membantu kamu untuk mewujudkan impian-impian kamu atau rencana-rencana kamu yang sudah kamu rencanakan, kayak gitu. Jadi ya positif banget, nggak perlu kamu apa-apa lagi, karena negatifnya cuma ini sih, ini hati-hati sama terlenanya kamu sama kenyamanan kamu aja, kayak gitu. Nah, tadi kan aku ada bilang ngebuka gini ya, ngebuka rahasia. Di sini mungkin rahasia yang terbuka itu adalah rahasia yang proses terbukanya itu dapat menguras air mata, sakit hati, dan juga dan juga tuh nggak nyaman gitu lah intinya. Karena di sini tuh kemungkinan rahasia tersebut ada menyangkut dosa-dosa kayak gitu. Jadi ada rahasia-rahasia yang terbuka, tapi itu nggak bikin tambah buruk suasana atau keadaan, justru itu malah bikin baik gitu, lebih baik lagi keadaannya, meskipun harus melalui proses-proses yang sedih atau entah itu kecewa, marah, atau malu kayak gitu. Tapi ini nggak apa-apa sih, hasil ujung-ujungnya tuh baik, positif. Circle ya. Jadi rahasia yang itu tuh sebaiknya memang komunikasikanlah hal-hal yang memang perlu kamu komunikasikan gitu. Jangan terlalu lama memendam, karena ini adalah suatu peluang untuk menjadi lebih terbuka dan lebih dekat lagi sama orang lain. Nah, tapi tentunya orang-orangnya ada dong tanda-tandanya gitu, maksudnya kamu udah tahu gitu, kamu pasti udah tahu lah orang-orangnya itu siapa yang dapat kamu percayai tuh. Hati-hati, karena di sini juga orang-orangnya itu termasuk dari past life kamu juga gitu, atau emang udah deket sama kamu saat ini tuh, emang udah sering ngomong, terutama kayak ngomong yang lebih terbuka lagi tuh, nggak canggung lagi mungkin kamu sama dia. Ups, alarm aku maaf. Bebaskan dirimu untuk berekspresi ya, saya. Jadi pesannya untuk di sini, kamu jangan takut untuk membuka rahasia kamu pada orang yang kamu percayai kalau itu memang perlu. Tuh, kamu juga, aku rasa kamu orang yang bijaksana yang dapat menerima hal-hal apapun yang nanti terjadi, kayak misalnya memaklumi kalau misalnya orang lain yang membuka rahasianya pada kamu, kayak kamu tuh kayak memaklumi gitu, justru malah positif ujung-ujungnya. Nah, di sini juga tentang adanya freedom, kebebasan, lebih bebaskan diri kamu berekspresi. Itu intinya sih. Di sini sarannya adalah ini tuh peluang yang tepat untuk kamu membuka jaringan atau lebih intim lagi sama orang lain, orang yang menurut kamu percayai. Kayak gitu, ini waktu yang tepat juga untuk memang memilah-milah mana yang positif, mana yang negatif. Ini kayak ngalir aja kebahagiaan dalam diri kamu. Memang udah waktunya untuk saling terbuka, lebih percaya diri, untuk menjalankan rencana-rencana yang ada juga, untuk memulai awal yang baru tuh. Tentunya mulai awal yang baru ini bukan dengan bukan langkah kamu sendiri, tapi kayak ada bantuan juga sama teman-teman kamu gitu, siapapun itu, tapi orangnya itu bukan kelompok besar gitu, bukan yang sekedar kenal, tapi ini adalah orang yang lebih intim, baik itu pasangan ataupun sahabat, kayak gitu. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 1, energinya positif. Aku rasa nggak terlalu perlu ada yang dikhawatirkan atau bagaimana. Oke, jadi selamat, semoga terjadi ya, semoga bener. Oke, kita lanjut ke file yang nomor 2. Untuk kamu yang pilih file nomor 2, hal apa yang akan terjadi padamu kira-kira dalam jangka waktu 7 hari ke depan? Hal apa yang akan terjadi? Sebentar. Stop.
kalau kamu ada perencanaan atau ada rencanain sesuatu, mungkin kamu menemukan jalan buntu atau mentok lah, ide kamu tuh udah stuck aja, kamu nggak bisa pilih lagi untuk maju atau gimana, kamu juga nggak bisa mundur, jadi ini kayak berhenti di tengah gitu, atau ya nggak bisa ngapa-ngapain intinya. Ini kayak ada pintu yang belum terbuka, ada jalan yang belum terbuka, atau rencana yang belum komplit gitu, atau memang bukan waktunya. Jadi kalau misalnya kamu tentang bisnis, contoh nih, contoh kasus aja ya, kalau misalnya ada tentang bisnis yang ingin kamu rencanakan tapi di sini itu stuck gitu, kamu nggak bisa maju di ya 7 hari ke depan, itu tentang perencanaan, diam, tidak bergerak, berhenti dulu, mungkin perlu istirahat sejenak dan tenangkan pikiran-pikiran kamu. Jangan terlalu berambisi yang buat kamu nggak nyaman, buat kamu gimana itu karena ambisi yang terlalu menginginkan sesuatu, atau mungkin perencanaan yang terlalu banyak gitu. Nah makanya di sini perlunya kamu tuh istirahat dulu, diam dulu. Kalau misalnya terlalu banyak berambisi atau terlalu banyak mengharapkan, kayak misalnya maksa gitu, misalnya kalian harus menang gitu, misalnya harus mendapat juara 1 gitu misalnya, atau mendapatkan proyek itu, tapi di sini jangan terlalu berambisi. Ini yang terlalu berambisi sih di sini ada tentang sakit hati ya kemungkinan mengalami sakit hati atau ditinggalkan orang yang dipercayai sih di sini. Ya patah hati, tentang pikiran juga, tentang kecemasan pikiran juga. Nah jadi kalau misalnya kamu ini kecemasan pikirannya bisa datang dari ambisi ya, bisa juga datang dari kekhawatiran kamu setelah kamu merencanakan sesuatu, atau kamu tidak bisa melihat peluang yang ada, atau kamu bingung mau ngapain ke depannya gitu. Ya jadi memang 7 hari ke depan kayak stop, berhenti. Ada ujian, ada cobaan di sini. Kalaupun kamu berbicara pada orang-orang, kamu hanya bisa berbicara, misalnya kayak hanya sedikit orang yang bisa bantuin kamu gitu, tidak seperti biasanya. Misalnya biasanya tuh ada 5 orang, nanti cuma ada 2 orang gitu yang bisa bantuin kamu, yang bisa dengar ataupun yang bisa ngerti kamu. Nah di sini juga mungkin kamu memang merasakan kebingungan sih di sini. Tapi kalau dilihat dari warnanya, ada ambisi, kreativitas, dan juga pencerahan, atau ada tentang di crown chakra, tentang pikiran dan hubungan kamu sama Tuhan. Jadi kalau misalnya ini aku satukan, maksudnya itu dari tadi itu tentang ambisi, ada ujian ini tuh pasti membawakan kamu ke hal-hal yang mendewasakan diri kamu. Nah orang-orang yang bakalan pergi pun itu memang udah nggak cocok lagi sama kamu, jadi jangan dipaksa untuk tetap berada sama-sama kamu gitu. Kalau memang waktunya melepas, kamu perlu melepas. Kalau kamu genggam terus semuanya, kamu bakalan cuma bakalan sakit terus gitu, kamu nggak nemuin jalan. Nah di sini memang perlu adanya revolusi, atau mungkin perlu berbelok sedikit, perlu perubahan sedikit kayak gitu. Kebijaksanaan kamu tuh kayak diuji di sini. Jadi gimana kamu tuh untuk jadi lebih dewasa sih. Di file yang nomor 2 ini lebih ke cobaan yang datang. Itu pun bagaikan dunia yang baru pada kamu, itu ada di diri kamu. Ini kadang juga kayak nggak bisa lihat peluang juga sih. Jadi kalau misalnya contoh, sebenarnya kamu tuh bisa lebih bahagia lagi kalau misalnya kamu, contoh aja ini ya, kalau misalnya kamu putus sama dia, tapi kamu tuh berusaha untuk tetap bertahan, sehingga kamu tuh nggak bisa membuka hati kamu, nggak bisa melihat peluang yang baru kayak gitu. Jadi susah. Sebenarnya ada peluang tapi tidak bisa kamu lihat kayak gitu. Itu pun bukan cuma tentang pasangan, kalau misalnya tentang suatu hal atau perencanaan yang memang gak bisa kamu paksakan gitu loh, udah mentok aja,
ya udah, kenapa nggak coba hal yang lain dulu? Atau kalau misalnya memang mentok-mentok banget, kamu perlu diam dulu memang sebentar, jangan menggebu-gebu untuk maju ke depan, justru itu hanya membuat pikiran kamu makin kacau aja. Itu perlu komunikasi yang baik. Kalau misalnya ada permasalahan sama orang lain juga ini, karena ada sakit hati, ada permasalahan sama orang lain, ya kamu perlu benar-benar untuk kebijaksanaan kamu, sebenarnya kamu maunya apa sih gitu. Karena di sini ada tentang kebingungan juga, kamu maunya apa sih gitu aja dulu. Kalau misalnya, jadi kamu tuh harus tahu tentang diri kamu sendiri dulu, kamu perlunya tentang apa, maunya bagusnya kayak gimana. Kalau misalnya memang udah nggak bisa, kenapa kamu pegang terus, itu contohnya. Jadi kayak perlu melepaskan sesuatu memang agar bisa melihat ke hal-hal yang baru. Melepaskan sesuatu ini bisa pasangan, bisa rencana, bisa tentang keinginan apapun yang udah nggak sehat lagi tuh. Pilihan, ini tentang pilihan kamu, jadi kamu maunya gimana sih, benar-benar ya tentang pilihan kayak yang tadi aku bilang, kamu maunya gimana gitu. Kalau misalnya kamu bingung tentang pilihan-pilihan kamu nih, kamu harus aku saranin ya, mungkin kamu bingung antara A atau B, kamu list aja dulu pilihan-pilihan itu. A nya itu positif sama negatifnya gimana, B nya positif negatifnya gimana gitu. Kalau kamu bingung misalnya putus atau enggak gitu, ini tentang pilihan ya, kamu list aja dulu positif negatifnya. Kalau kamu putus apa, positif negatifnya kalau kamu bertahan itu apa. Bukan tentang pasangan aja, juga tentang pekerjaan ataupun tentang kebingungan untuk memilih sekolah baru mungkin ya. Ini adanya tentang kebingungan tentang kehidupan yang baru gitu, tentang hal-hal yang bisa mempengaruhi kehidupan kamu ke depannya. Jadi kayak bukan hal yang kecil, jadi memang keputusan yang harus kamu ambil tuh. Kalau nggak bisa ngambil keputusan nggak apa-apa, karena di sini memang energinya lagi stuck atau lagi diam, tidak melakukan apa-apa selain melihat dulu gitu. Ini di sini perlu sabar perlu sabar. Dan ya, the tower, ujian ada ujian lagi, karena di sini perlunya kalian menguatkan pondasi kalian atau pilihan-pilihan kalian, apa yang mau kalian lakukan sebenarnya kayak gitu. Perlu menguatkan pondasi kalian, jangan asal misalnya mau A kalian terobos-terobos aja tanpa pertimbangan yang matang kayak gitu. Memang kalau misalnya kalian terlalu banyak berencana juga, kalian bakalan bingung, stuck, dan khawatir. Kalau misalnya kalian tidak merencanakan sesuatu juga, kalian bakalan runtuh ujung-ujungnya gitu. Jadi lakukan di sesuai porsi yang pas. Karena ini general reading, aku tidak membaca permasalahan kalian itu apa, tentang bisnis, tentang keluarga, ataukah tentang pasangan, atau tentang apa. Ya, di sini intinya aku saranin adalah benar-benar memilihnya itu pilih yang baik gitu. Di list dulu yang positif, yang negatif, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, dan juga jangan terlalu berambisi untuk mendapatkan hal itu. Hal apapun yang kamu dirasa mungkin udah nggak bisa kamu pegang lagi, ya udah lepas gitu. Memang saatnya kayak gitu, saatnya lebih lepas lagi, lebih free lagi ya. Ribet memang memakan waktu, memakan pikiran, dan juga sibuk, atau juga menambah kekhawatiran. Kemungkinan kalau kamu orangnya spiritualis, mungkin di sini bakalan banyak ada kode ini dan itu, jadi kayak kode-kodenya tuh biasanya kamu visioner ya, contoh kamu banyak nemuin kode-kode, tapi kode-kodenya itu nggak nyambung, atau susah kamu sambungin, ataupun nggak bisa kamu garap gitu. Jadi kemungkinan ada banyak kode, entah itu kamu ngelihat angelic number, entah itu dari lirik lagu, atau hal apapun. Kalau misalnya kamu spiritual ya, visioner. Kalau misalnya kamu visioner atau memang yang peka sama kode-kode kayak gitu, ya aku saranin sih lebih baik entah itu dicatat atau bagaimana. Kalau misalnya kodenya itu kuat, kalau misalnya nggak kuat, maksudnya lemah gitulah energi kodenya. Kamu yang sering mendapatkan kode pasti paham tentang ini.
karena ini general reading. Aku nggak bisa khususin ke kamu aja, jadi di sini memang ada ujian sih di kamu. Kalau misalnya kamu merasa kebingungan, ya catat aja hal yang memang perlu kamu catat tuh. Kamu tidak harus melangkah di waktu-waktu sekarang atau menentukan di waktu-waktu sekarang, kecuali kalau misalnya kamu memang udah ngelis yang buat list kayak yang tadi aku bilang, baru tentukan gitu. Karena di sini tuh memang perlu waktu yang pas. Contohnya kalau kamu kelamaan nunggu, ya peluangnya lewat. Kalau kamu misalnya kelamaan nulis, ya peluangnya lewat. Tapi kalau kamu nggak nulis juga dan nggak merencanakan, ya pondasi kamu yang nggak kuat gitu. Jadi di sini perlu sesuatu yang pas. Udah perlu. Selain itu juga perlu berserah diri sama Tuhan, percaya adanya keajaiban beliau. Ini tuh kayak udah memang mentok-mentok banget kamu disaranin untuk berdoa dan percaya tentang keajaiban beliau. Lebih pakai intuisi aja daripada pakai hati. Ini biasanya terjadi sama orang yang memang udah bener-bener mentok, bener-bener ya mau maju salah mundur salah gitu, nggak bisa kemana-mana lagi. Ini memang agak berat, tapi ini untuk mendewasakan diri kamu, untuk mendewasakan diri. Perlunya bantuan teman, jangan ragu untuk meminta bantuan pada teman-teman kamu tuh. Meminta bantuan pada orang yang kamu percayai atau saran tentang saran-saran atau tentang hal apapun itu yang bisa mereka bantu. Sini memang perlu bantuan, kamu jangan jangan terlalu memaksakan diri sendiri. Kamu kalau perlu cerita ke orang-orang yang memang memang kamu percayai kayak gitu. Kalau misalnya kamu bingung juga untuk menentukan pilihan kamu atau gimana, aku sekalian promosi. Nanti kamu lihat di kolom deskripsi, aku udah tulis kontak WA aku, kamu bisa WA ke sana. Kalau misalnya mau personal reading, aku bakalan kirim list harganya. Itu kamu bisa pilih. Kalau misalnya kamu rasa perlu, kalau enggak ya enggak perlu juga gitu. Karena di sini aku saranin kamu list aja kayak yang tadi aku bilang, list yang positif yang negatif itu kamu list. Habis itu kamu pilih yang mana sih yang baik untuk kamu, tapi jangan gegabah pilih atau kapan memutuskannya atau ngambil waktunya kayak gitu. Itu saran untuk kamu general ya, karena di sini general reading. Aku juga nggak tahu permasalahan kamu apa, pasti setiap orang bakalan ada hal yang berbeda-beda, tapi so pasti itu saran yang general yang bisa semua orang lakukan. Dan ujian itu membawakan kamu ke kedewasaan kamu itu. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 2. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Kita lanjut ke yang pilih file nomor 3. Yang pilih file nomor 3. Halo, untuk kamu yang pilih file nomor 3 baru ada langsung the tower. Haha. Yang akan datang padamu dalam jangka waktu 7 hari ke depan. Ya, adanya pilihan, adanya impian yang terlihat, atau kalau orang yang spiritualis adanya vision yang terlihat. Atau bukan 3 hari ke depan, maaf salah, 7 hari ke depan. Aku tadi bilangnya 3 atau 7 ya. Itu. Nah, di sini juga adanya kayak misalnya keputusan-keputusan yang salah atau terlalu kayak ngikutin harapan-harapan atau impian-impian kamu. Kayak misalnya itu mimpi aja gitu, itu bisa dibilang ilusi dalam pikiran kamu aja gitu, sedangkan di realitanya mungkin berbeda. Kadang kamu mengambil keputusan mengikuti itu gitu. Jangan sampai salah mengambil keputusan itu aja. Karena di sini tuh ibarat rumah kamu di sini, tapi kamu nggak lihat rumah, tapi kamu udah capek, kamu udah perlu istirahat, kamu tuh nggak mau pulang gitu, nggak mau istirahat bentar aja untuk menjernihkan pikiran kamu tetap di tempat ini, bahkan kamu nggak ngelihat rumah. Jadi ibarat kayak gitu, sebenarnya kamu memiliki tempat yang nyaman atau waktu untuk istirahat
Nah, jadi disaranin kalau misalnya kamu memang udah capek, ya istirahat aja dulu. Jangan mengambil keputusan tergesa-gesa atau misalnya hal-hal ya apapun itu kalau kamu capek gitu. Ambillah keputusan dalam waktu saat-saat kamu tenang. Nah, di sini karena di sini juga ada tertawa. Ya, di sini ada ujian. Hampir mirip sama yang nomor 2 tentang ujian juga. Cuma di sini beberapa orang mungkin ada yang diganggu sama makhluk-makhluk gaib. Beberapa orang ya, nggak semua. Diganggu sama makhluk-makhluk gaib. Di sini itu ujian juga. Ada yang memang dipaksa keluar dari zona nyamannya kamu gitu. Dan tapi kamu bakalan nemuin zona nyaman yang baru. Kayak gitu. Kamu menemukan hal-hal yang baru di diri kamu. Maybe beberapa orang dari kamu ada ketemu twin flame. Ada yang gini, ada yang mancing biar kamu awakan atau biar kamu, pokoknya ada sesuatu ujian dari orang lain kayak gitu. Jadi kayak diri kamu tuh dipancing-pancing amarahnya, pancing-pancing susah berpikirnya kayak gitu. Sini juga adanya konflik memang. Kamu harus mempertahankan posisi kamu. Kalau misalnya ini tentang pekerjaan, kamu mempertahankan posisi kamu di pekerjaan itu kayak gitu. Kalau misalnya ini tentang pertemanan, kemungkinan kamu harus mempertahankan entah itu harga diri kamu, entah itu ucapan kamu yang telah kamu ucapkan sebelumnya, atau hal apapun itu. Karena di sini ada dari eksternal sih, bukan dari diri kamu. Ada gangguan eksternal gitu, yang kayak tadi aku bilang, pancingan yang bisa bikin marah. Nah, sebenarnya kalau misalnya aku gabung di sini juga tentang kreativitas dan juga tentang istirahat. Jadi mungkin selama ini atau nanti kamu tuh kayak banyak-banyak ada inspirasi, mimpi, atau hal apapun itu yang datang dari pikiran kamu gitu. Ini datang dari misalnya saat kamu berdoa, kamu mendapatkan inspirasi atau jawaban. Terus tidur kamu mendapatkan mimpi, atau mungkin pikiran kamu tuh ada inspirasi. Jadi pikiran kamu tuh kayak merancang. Jadi pikiran kamu tuh nggak istirahat. Terus kamu sewaktu-waktu memang perlu istirahat juga. Tuh, kamu harus tahu waktu yang bagus untuk kamu istirahat. Karena di sini ada 2. Kalau kamu di posisi orang yang kebanyakan istirahat, kamu saatnya untuk keluar dari zona nyaman. Kalau nggak gitu, kamu didorong, kamu dipaksa keluar dari zona nyaman. Kayak yang tadi aku bilang, yang dipancing-pancing gitu, ada dari orang luar, eksternal, bukan tentang diri kamu aja. Tuh, kamu kayak ya dari luar, keluar kamu dari zona nyaman gitu. Kalau misalnya kamu memang memang selama ini selalu berada di zona nyaman aja. But kalau kamu yang udah lama tidak merasakan zona nyaman, kamu saatnya untuk beristirahat sebentar aja gitu. Jangan lama-lama sih memang istirahatnya, tapi jangan paksakan diri kamu untuk terus berpikir, terus memforsir tenaga dan juga perasaan kamu dan juga pikiran kamu. Tuh, ketahui waktu kapan kamu harus istirahat. Di sini juga karena ada strength yang kebalik, jadi mungkin bakalan membuat pikiran kamu, tenaga kamu memang terkuras habis, jadi lebih lemah gitu. Ada permasalahan, ada yang permasalahannya datang dari twin flame-nya dia. Yang udah ketemu twin flame, ada permasalahan datang dari twin flame-nya dia. Tapi kalau yang belum ketemu twin flame, ini bukan berarti kamu bakalan ketemu twin flame, tapi ini yang memang sudah ketemu twin flame, ada suatu permasalahan. Itu buat kamu pengen lari aja dari kondisi kayak gini, tapi ya nggak bisa lari juga sih. Mau gimana pun kamu bakalan tetap ada di posisi kayak gitu. Kalau kamu lari, kamu hanya berputar-putar di tempat yang sama. Jadi kalau kamu nggak hadapin, ya tetap aja di posisi kayak gitu. Mau sampai kapan putar-putar di posisi yang sama? Makanya aku bilang, kalau kamu yang selama ini mengacuhkan atau ada di zona nyaman terus-menerus, saatnya kamu bakalan didorong. Mau nggak mau, kamu bakalan
ada gangguan dari luar juga gitu. Itu pun gangguannya memang karena di sini The Tower tentang spiritual awakening. Ya, gangguannya memang untuk mendewasakan kamu gitu, lebih menaikkan kesadaran kamu. Tuh, kamu kayak ya udah nggak bisa pergi lagi dari gangguan-gangguan yang ada. Nih, istirahat ya. Balik lagi, kalau yang kayak tadi aku bilang, kamu yang udah ketemu twin flame, maybe bakalan ada permasalahan sama twin flame yang perlu kamu sinkronisasikan atau perlu kamu harmonisasikan kembali gitu, perlu seimbangkan kembali. Nah, orang-orang yang sudah berjuang tahu waktunya kapan istirahat dan seimbangin energinya dia kembali. Tuh, jadi hal yang datang ke kamu 7 hari ke depan, kira-kira ini adalah tentang cobaan dari dunia luar yang gak bisa kamu hindari lagi. Kalau misalnya kamu hindari, nanti juga bakal datang lagi gitu, bakal ngulang-ngulang terus di sini. Dampaknya positif loh. Dampaknya itu bisa bikin kamu ketemu yang mana orang yang benar-benar bisa bantu kamu, entah itu soulmate, entah itu twin flame kamu, entah itu pasangan atau teman, kayak gitu. Orang yang bisa benar-benar bantu kamu dan keseimbangan hati kamu. Semisal kalau dulu kamu terlalu banyak bekerja, kamu udah bisa nanti kalau udah bisa lewatin ini ujiannya ini, kamu udah bisa tahu kapan kamu perlu istirahat, kapan kamu perlu bekerja, kayak gitu. Kalau misalnya kamu dulu cuma kayak mimpi-mimpi aja, kamu bisa mewujudkannya perlahan-lahan jadi nyata, jadi ada gerakan nyata tuh. Tentang hati, intinya tentang bagaimana cakra heartnya kamu itu berkembang gitu. Jadi ada kasih sayang yang semakin besar di dalam diri kamu. Intuisi juga tentang perasaan juga ini lebih stabil lagi dari perasaan-perasaan kamu. Dampaknya positif, cuma ya kejadiannya yang agak melelahkan. Ya ini, perhatikan langkah-langkah kamu sih. Kalau misalnya di sarannya ini, perhatikan langkah-langkah kamu, pilihan-pilihan kamu, karena di sini sebenarnya ada kayak salah pilih sesuatu, salah langkah gitu. Jadi memang perlu dilihat dulu langkah-langkah yang baik itu gimana. Hampir mirip sama kayak file nomor 2. Dari file nomor 2 tadi aku saranin untuk ngelis mana yang positif. Maksudnya kalau ada pilihan A sama B sama C, contoh pilihan A itu kamu list positif negatifnya, B list positif negatifnya juga, C juga kayak gitu. Nah, kamu tinggal pilih itu yang mana yang bagus. Tapi kalau misalnya kamu perlu istirahat dulu, yang bagi yang banyak bekerja. Nah, saat kamu memilih ini, seimbangkan antara logika dan juga hati tuh, karena di sini kemungkinan kayak kurang melihat ke realitas gitu. Mungkin orang yang terlalu optimis atau orang yang justru terlalu pesimis. Kamu perlu lihat realita yang terjadi gitu, seimbangkan antara hati dan juga logika kamu, biar nggak salah langkah, biar langkahmu bisa jadi lebih ringan lagi. Ya, waktunya kamu untuk jalan, memang untuk keluar dari zona nyamanmu. Bagi kamu yang selama ini selalu ada di zona nyaman, ingat, itu aja sebenarnya. Karena di sini general reading, ada 2 yang keluar. Ada yang memang selama ini ada di zona nyaman aja dan malas untuk melakukan sesuatu revolusi ataupun terlalu mengabaikan. Ada yang justru terlalu banyak bermimpi atau merencanakan atau mungkin bekerja. Kalau ini sih bermimpi, itu terlalu banyak kayak gitu. Jadi kamu saatnya dipaksa keluar untuk yang 7 hari ke depan. Tuh, adanya konflik yang membuat kamu mau nggak mau ya harus bertindak gitu. Bukan waktu kamu santai-santai lagi kalau yang misalnya di zona nyaman tuh. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 3. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Sekarang untuk kamu yang pilih file nomor 4 sekaligus file terakhir. Apa yang akan datang pada kamu dalam jangka waktu 7 hari ke depan? Oh,
Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 4, di sini ada anugerah sih. Ya, anugerah tentang love atau cinta dan juga kemandirian. Jadi contoh, kalau misalnya kamu itu adalah contoh ya, orang yang kayak misalnya terikat sama seseorang, kamu bisa lebih mandiri lagi gitu. Jadi di sini adalah adanya peningkatan kemandirian diri kamu. Kamu juga bisa mengerti tentang diri kamu. Kalau misalnya dari dulu kamu ada pertanyaan-pertanyaan, aku ini hidup karena apa gitu, tujuan aku hidup karena apa, alasan aku hidup karena apa, kenapa hal ini terjadi pada aku. Jadi ininya pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang diri sendiri itu perlahan-lahan mulai terbuka dengan sendirinya tuh, baik kamu dalam mimpi, perasaan, vision, ataupun kayak dapat inspirasi atau jawaban kayak gitu. Ininya terbuka hal-hal yang kamu pertanyakan tuh. Nah, di sini juga tentang kemandirian kamu, karena di sini ada the lover yang kebalik. Jadi ada godaan yang memang bakalan datang godaan, tapi kamu tidak tergoda tentang godaan itu gitu. Kalau misalnya kamu waktu itu tergantung atau terlalu tergantung sama orang lain, nah ini udah nggak gitu lagi. Kamu udah bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Jadi kamu udah bisa lihat yang mana yang positif, yang mana yang negatif, apa yang harus kamu lakukan sebaiknya. Kamu tuh udah ya bisa aja berdiri di atas kaki kamu sendiri, bisa mengerti tentang diri kamu dan juga kebutuhan diri kamu. Meskipun ada godaan yang datang, kamu tidak tergoda. Itu. Jadi di sini ada perkembangan menuju kedewasaan sih di 7 hari ke depan. Di sini juga adanya berkah, selain berkah tentang mengerti tentang diri sendiri, juga ini membawa berkah keuangan sih. Memang lagi bagus kalau misalnya tentang keuangan, kamu tanya 7 hari ke depan, bagus, keuangannya lancar. Jadi nggak ada kerugian, nggak ada kekurangan juga, tapi bukan tentang memulai, tapi ini menerima rezeki, menerima keuangan. Bahkan kamu tuh nih sampai bisa membawa kebahagiaan juga sama orang lain. Jadi kamu bisa bagi-bagi kebahagiaan kamu, menumbuhkan bunga-bunga di sekitar kamu gitu. Jadi di sini prosesnya adalah tentang kedewasaan kamu, terlepasnya kamu sama suatu ikatan. Kalau semisal kamu ada terikat sama seseorang kayak gitu, ya saatnya kamu bangkit, saatnya kamu lepas dari ikatan-ikatan itu, berdiri di atas kaki kamu sendiri, lebih mandiri lagi, lebih mengerti tentang diri kamu sendiri. Tuh, sini lebih bahagia, lebih mengembangkan cinta kasih juga. Dan kamu juga bisa membawa kebahagiaan sama orang lain. Sama aja sih sama kartu yang ini. Kebalik. Sama aja sama kartu yang ini. Jadi kamu memang bawa kebahagiaan sama orang-orang lain. Selain kebahagiaan, itu juga bisa membuat orang lain jadi lebih dewasa, lebih bertumbuh, berkembang. Misalnya kamu bisa ngasih mereka saran-saran kayak gitu, bisa ngasih mereka pesan. Nah, ini tuh kayak kayak adanya peningkatan kebijaksanaan dari diri kamu sendiri, dan itu datangnya dari diri kamu sendiri, bukan dari orang lain. Kayak keberhasilan kamu menghadapi godaan atau melewati godaan-godaan yang ada. Move on, bagi yang belum move on ada pesan. Mungkin kamu juga teringat sama suatu hal di masa lalu, atau hal-hal mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan, atau mungkin juga hal-hal atau orang yang pernah kamu cintai kayak gitu. Nah, di sini kalau misalnya belum move on, disarankan untuk move on, fokus sih ke hal-hal yang positif. Di sini kayak masih ada jeratan. Sebenarnya kamu ada peluang nih untuk jadi lebih mandiri, untuk lebih mengerti tentang diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu masih egois, tidak bisa move on, atau menyalahkan diri kamu sendiri, atau juga masih suka main-main sama godaan yang ada, ya jadi kamu agak susah kalau misalnya ke hal yang positif. Oke, bagi kamu yang belum bisa move on tentang sesuatu, ya move on lah dulu. Itu
Jangan menyalahkan diri sendiri juga tentang kesalahan-kesalahan masa lalu, karena ada beberapa orang yang kemungkinan ada beban dari masa lalu tentang menyalahkan dirinya mereka sendiri. Kemandirian, pikiran mandiri dan yang lebih tajam. Ya, wajar sih karena kamu di sini arahnya tuh lebih ke mengerti tentang diri kamu sendiri. Nah, tentunya bakalan memunculkan ketajaman pikiran juga. Itu. Jadi pikiran kamu bisa lebih tajam lagi, bisa lebih mengerti dan bisa lebih melihat celah-celah yang ada, yang mana yang benar-benar positif untuk kamu, yang mana yang mesti kamu lepaskan, kayak gitu. Ada kedewasaan diri kamu yang muncul nanti di bukan muncul sih, bergerak ke arah sana, lebih mandiri, lebih bisa melihat orang lain, dan ini lebih bisa tentang pilihan-pilihan. Kamu bisa lebih melihat dari sisi yang objektif gitu, nggak terlalu perasa atau mungkin nggak terlalu baper gitu. Di sini udah bisa lebih objektif lagi melihat sesuatu, bisa lebih ke arah logika. Jadi logika kamu lebih naik di sini. Tuh, kalau misalnya sebelumnya kamu ada permasalahan hati, di sini memang ke arahnya ke logika gitu, ke perkembangan logika. Jadi ini antara hati dan logika yang lebih naik daripada hati. Kalau misalnya sebelumnya kamu ada baper-baper atau ada hal-hal sesuatu, tentunya ya seiring kenaikan kesadaran kamu sendiri tentang kedewasaan diri kamu sendiri, kayak gitu. Intinya di sini tentang pertumbuhan, perkembangan kamu. Lakukan hal apa yang memang sebaiknya kamu lakukan. Nah, kalau dari kartu saran ini, menurut aku adalah kamu ada peluang yang bisa dilihat sama kamu sendiri. Ini tentang logika kamu. Jadi kayak ini waktu kamu untuk tinggalin hal-hal yang membuat kamu galau, kayak gitu. Jadi lebih melihat ke dalam diri sendiri, karena energi kamu lagi mengerti tentang diri kamu sendiri. Kamu lebih ngerti, lebih ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kamu sudah menentukan pilihan kamu, udah kan makin ngerti sama diri sendiri, so pasti kamu bakalan tahu dong apa yang baik untuk kamu, apa yang sebenarnya kamu bisa lakukan, kayak gitu, apa yang memang benar-benar perlu kamu lakukan. So tinggal action aja, jangan nunda-nunda lagi. Nih, lebih baik gunakan emosi-emosi yang ada pada diri kamu itu ke hal-hal yang positif. Jangan luapkan ke hal-hal yang negatif. Jangan sampai membuat kamu depresi, membuat kamu marah-marah nggak jelas. Kalau di sini sih enggak ya. Ini lebih ke, kalau rumit paling juga kerumitan dalam pikiran kamu gitu, atau tentang hati kamu yang belum move on. Beberapa orang yang belum move on atau menyalahkan dirinya sendiri tuh antara itu. Jadi gunakanlah emosi-emosi yang ada dalam diri kamu ke hal-hal yang positif, karena memang energinya sedang mengarah ke kemandirian diri kamu, perkembangan diri kamu sendiri, terlepas dari hal-hal yang mengikat kamu atau ketergantungan gitu, lepas dari candu kamu. Kalau aku ngomong tentang candu, itu bukan tentang narkoba aja ya. Candu itu ya hal yang perlu kamu dapatkan setiap hari, hal yang ingin kamu dapatkan setiap hari. Contoh misalnya, kalau misalnya kamu rokok juga candu sih, tapi itu benda. Nah, kalau misalnya candu game, itu, atau misalnya perlu pertolongan orang lain, atau susah untuk membuat keputusan sendiri, dikit-dikit tanya orang lain, kayak gitu. Jadi kamu bukan perlu sih, kamu memang energinya sedang diarahkan ke lebih mandiri lagi, menjadi lebih mandiri. Kamu tinggal sesuaikan aja energi diri kamu ke sana tuh. Dan beberapa orang memang ada kemajuan tentang keuangan, ini tuh nggak kurang dari segi keuangannya. Jadi kayak ada rezeki lagi, sehingga bisa membuat orang lain juga ikut bahagia.
Nah, kemandirian diri kamu, dan kalau kamu udah bisa ngerti tentang diri kamu sendiri, itu juga membawa kebahagiaan pada orang lain, ada kebanggaan juga gitu. Mungkin orang lain bangga melihat kamu udah bisa berkembang, mungkin juga mereka adalah orang-orang yang memang mengharapkan kamu berkembang, entah itu jadi lebih mandiri, lebih bisa melihat peluang, dan selain itu juga membahagiakan mereka, atau kamu memang membawa kebahagiaan pada mereka. Perkembangan kamu intinya membawa dampak positif pada mereka. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulan untuk kamu yang pilih file nomor 4, kamu bakalan diarahin ke hal-hal yang menjadikan kamu lebih mandiri. Kamu bisa terlepas dari candu kamu, dari hal-hal yang mengikat kamu sebelumnya, ya, dan kamu bisa membawa kebahagiaan itu juga pada orang lain. Tuh, kamu bisa lebih objektif lagi. Pesan untuk kamu yang belum move on lah. Jangan terjebak di sana, karena energi kamu yang pilih nomor 4 lagi bagus-bagusnya untuk ngembangin diri kamu sendiri. Kayak gitu. Oke? Kalau misalnya kamu perlu personal reading, kamu bisa lihat kontak yang aku udah tulis di deskripsi. Maaf kalau aku slow respon ya. Jangan di spam karena aku bakal lihat dari paling bawah. Oke? Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 4. Terima kasih telah menonton. Bye bye.